Halo, kami dari kelompok 13, yaitu ada saya sendiri, Lediana Kurniawan, dan rekan saya Fitriana Listanti. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di podcast kali ini kami akan membahas Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama Samsul, seorang mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini. Ini pandangan MBKM dulu. Pandangan MBKM menurut Samsul sendiri. Menurut saya MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sangat-sangat baik ya. Jadi mahasiswa itu nggak cuma belajar di PT asal, nggak cuman belajar yang dari gimana sih? Jadi intinya tuh nggak, walaupun misalnya diterima di Universitas Singapura Karawang gitu, jadi bisa ngerasain di kampus top 10, jadi bisa ngerasain kuliah di UGM, di UPI. Jadi bagus juga ya program ini. Bener banget, jadi kita tahu nih ternyata dosen di UGM tuh kayak gini killernya gitu. Terus proses belajarnya pun berbeda gitu. Kalau misalkan di Unsika nggak absen atau absen itu dibolehin, sedangkan di sana itu di UGM terutamanya itu wajib banget absen, dan absennya itu lumayan ribet gitu. Jadi kayak harus ada bukti screenshot, terus harus foto. Tapi sama ada tenggat waktunya juga. Nah itu yang bikin saya sih, jadi tenggat waktunya itu cuman pas pelajaran doang absennya, jadi nggak ada toleransi. Misalkan 15 menit setelah pelajaran boleh absen, ini nggak bisa. Jadi benar-benar disiplin kalau di UGM. Kalau di UPI mah lebih ringan sih, jadi batas waktunya itu ya seharian boleh, dari jam 7 sampai jam 11 malam masih boleh absen. Ya, kayak Unsika. Masih banyak toleransi kalau di UPI. Kalau di UNTA juga sama, masih banyak toleransi. Berarti UGM yang disiplin. UGM disiplin. Berapa lama proses belajarnya? Kalau misalkan dari per harinya itu sebenarnya full. Jadi Sabtu Minggu itu dipakai mata kuliah modul Nusantara. Jadi modul Nusantara itu kayak belajar keanekaragaman yang ada di tujuan gitu. Misalkan saya ditempatkan di Sulawesi Tengah, nah itu semua belajar dimulai dari sejarah Sulawesi Tengah. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Tengah, tempat wisata, budaya kayak gitu. Tapi kalau misalkan per MBKM ini 1 semester, jadi selama semester 3 ini saya di kuliah di luar kayak gitu. Semester itu berapa bulan sih? 6 bulan. Dari Juli. Kayaknya enggak, 6 bulan ya? Dari Juli sampai Desember, tapi mulai kuliahnya dari September sampai Desember, jadi 4 bulan lah. 4 bulan kan? 4 bulan. Terus bagaimana proses belajar MBKM yang sedang Anda jalani? Proses dari awalnya. Oke, prosesnya bentar, panjang nih. Jadi pertamanya masuk ke web Kampus Merdeka. Nah, habis itu daftar. Jadi daftarnya itu bikin akun MBKM. Nah, setelah itu kalau misalkan milih nih kategorinya, ada pertukaran mahasiswa, ada magang, ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri juga ada, namanya IISMA kalau nggak salah. Internasional apa gitu. Ada ini ya, wirausaha kayak gitu. Ada yang kewirausahaan, ada pokoknya banyak tuh. Nah, kalau saya milihnya pertukaran mahasiswa Merdeka karena itu bisa diikuti oleh mahasiswa semester 3, sedangkan program yang lainnya itu harus semester 5. Nah, kayak gitu. Nah, setelah bikin akun, setelah milih pertukaran mahasiswa, nah itu baru pilih pulau. Jadi pulaunya itu harus di luar Pulau Jawa, nggak boleh sama pulau gitu. Misalkan saya dari Pulau Jawa, Jawa Barat, nah pengennya itu ditempatin luring di Yogyakarta, itu nggak bisa, jadi harusnya di luar pulau. Nah dulu itu saya sebenarnya pilihan pertamanya itu Pulau Bali, cuman nggak diterima, jadi diterimanya itu di Sulawesi kayak gitu. Kalau kayak gitu milih 2 atau emang Ada pilihan? Ada pilihan 3. Jadi pilihan pertama Bali, pilihan kedua Sumatera, pilihan ketiga Sulawesi. Nah, diterimanya itu di pilihan 3 Sulawesi. Kayak gitu. Kamu tahu nggak, milih 3 opsi itu tuh kayak dilihat dari nilai atau kayak gitu kan? Kalau syarat terteranya itu minimal 2,75, tapi semua mahasiswa itu bisa ikut, mahasiswa KIP, mahasiswa luar biasa gitu, maksudnya yang ada kekurangan. Jadi ditimbangin juga ya sama IPK mahasiswa yang lainnya gitu. Bisa. Jadi pokoknya semua mahasiswa bisa ikut asalkan IPK di atas 2,75. Kayak gitu. Nah, terus per universitas itu dikirimnya ke pulau yang sama. Jadi misalkan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, itu yang saya dengar itu semua dikirim ke Sulawesi. Cuman beda-beda provinsi, misalnya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Jadi yang di Unsika ini saya nggak pernah dengar gitu yang dikirim ke Bali, enggak, yang dikirim ke Sumatera juga nggak ada. Jadi benar-benar satu univ tuh ke Sulawesi, cuman beda-beda provinsinya. Pilihan pulaunya itu ada 5, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Seru. Tapi itu bahasanya dosennya sama Indonesia?
dosennya Indonesia ya, paling beda logat. Nah itu paling menyesuaikan, jangan sampai gitu ngakak. Apa ada kesulitan saat menjalankan program MBKM ini? Kesulitan pertama itu paling pas awal-awal, jadi kultur shock banget itu. Jadi ada mata kuliah jam 7.30. Saya pikir tuh sama gitu jam 7.30, ternyata pas diingat lagi kan Sulawesi itu pakai zona Wita Indonesia Tengah. Jadi 1 jam lebih cepat di sana. Jadi saya dari jam 5:30 tuh harusnya udah siap-siap. Jam 6:30. Tapi misalkan suka ada tugas kayak gitu kan? Tugasnya banyak banget. Lebih banyak bahkan kalau dari Unsika itu. Berarti Jadi itu termasuk kesulitan? termasuk. Jadi kayak misalkan habis mata kuliah itu pasti ada kuis. Wow. Individualisme sih kalau misalkan di MBKM sih enggak ya. Jadi walaupun enggak terlalu kompetitif, malah kalau di kampus asal itu kayak ngerasa tersaingi gitu kan. Kalau misalkan di MBKM itu enggak, jadi benar-benar saling mengajari gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya langsung nanyain dan pastinya pasti dijawab sih, kayak gitu sih. Jadi nggak ada kompetitif sama sekali, jadi semuanya belajar gitu. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa mereka ini? Fasilitas pertama yang diberikan itu potongan UKT senilai 2,4 juta. Nah selain itu juga kalau misalkan jadi luring dikasih tiket pesawat, intinya tiket transportasi, jadi tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus itu dikasih. Nah terus selain itu juga dikasih bayar gitu. Jadi kita kuliah itu dibayar gitu. Jadi per bulannya itu 1.500.000 per 2 bulan. Nah itu kebutuhannya bisa dipakai buat apa aja, kebutuhan mahasiswa kayak gitu. Tapi harus ada catatannya juga gitu. Jadi nggak bisa dipakai apa aja. Ada nota? Harus ada nota, kan ada laporan nanti tuh. Apa yang Anda dapat dari mengikuti program ini? Kalau misalkan benefit itu selain relasi dari seluruh Indonesia, pastinya sertifikat keikutsertaan. Jadi ada tanda bahwa saya itu pernah mengikuti kayak gitu. Terus sih. bakal berguna tuh sih bagi Buat kedepannya gitu. Kalau misalkan sertifikatnya itu saya kurang tahu, tapi kalau misalkan pengalaman pernah belajar di UGM itu bisa dimasukin di CV gitu. Jadi satu mata kuliah dicantumin di CV. Jadi di pendidikan itu nggak cuma lulusan Universitas Singapura Bangsa Karawang, jadi bisa ditulis pernah kuliah di UGM kayak gitu selama 1 semester. Kayak gitu. Terus di mana tempat belajarnya? Tempat belajar itu di Spada Dikti, jadi disediain khusus. Jadi semua tugas, semua file mata kuliah, absen, ujian itu di Spada Dikti. Nah kalau misalkan di Universitas Tadulako di PT Penerima itu ada lagi namanya itu LMS. Itu tuh aplikasi? Web, jadi kayak web gitu. Kalau misalkan di Unsika itu e-kampus, di sana LMS, tapi nggak ada kepanjangannya, ada LMS, cuma LMS aja gitu. Terus siapa yang mengajarnya? Yang mengajarnya langsung dari Universitas Tadulako PT Penerima. Kalau misalkan dari UGM ya berarti dosen UGM kayak gitu. Berarti bukan dosen khusus Enggak. ini kamu program ini ya? Enggak. Jadi seluruh. Jadi dosen yang dari universitasnya gitu. Ada berapa mahasiswa di kelas pertukaran pelajar kamu? Per mata kuliah itu maksimal itu 40, jadi 40 itu udah banyak banget gitu. Jadi per mata kuliah, semua mata kuliah kecuali modul Nusantara itu 40 siswa. Nah kalau modul Nusantara itu 20 mahasiswa. Jadi Berarti 20 mahasiswa khusus pertukaran itu, pelajar, terus yang lainnya dari mahasiswa itunya sendiri? nggak ada dari mahasiswa asal sih kalau misalkan yang 40 itu. Jadi yang bener 20? Yang 20 dari seluruh Indonesia. Jadi nggak ada asal. Nah, modul Nusantara tuh jadi kayak belajar yang itu yang tadi udah diceritain. Terus apakah kurikulumnya sama dengan kampus asli Anda? Sama, kurikulum 2020 gitu. Jadi ya gitu, intinya sama. Udah? Udah.